Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Kusuma Dewi dengan nomor NIM 2310441010 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Blitar. Nah, video kali ini saya buat untuk melengkapi tugas praktikum yang kedua tentang materi operasi file mata kuliah pemrograman dasar dengan dosen mengampu Bapak Saiful. Nah, di video ini kali ini saya akan membahas dan mengerjakan materi mengenai operasi file, tepatnya pada praktikum kedua kemarin. Langsung saja kita ke Microsoft Visual Studio-nya dan melanjutkan project coding-nya. Kita klik Microsoft Visual Studio-nya. Seperti biasa kita akan create new project. Kemudian kita akan ke konsol app. Kemudian kita membuka filenya. Kita akan menyimpannya di folder. Kemudian kita akan memberi namanya yaitu operasi file. Kemudian klik create. Oke, kita tunggu. Nah, setelah muncul kita select semua, kita hapus. Kemudian kita rename dulu nama filenya menjadi operasi Apabila sudah, kita langsung saja menuju ke project coding-nya. Nah, program C++ ini pasti kita sering menggunakan scene dan juga cout. Nah, cout dan juga scene ini disediakan oleh import library dari include iostream. Maka dari itu, pemrograman operasi file ini kita juga yang pertama dilakukan adalah menuliskan include iostream. Tapi di dalam operasi file ini kita tidak hanya menggunakan include iostream saja, tetapi ada satu import library yang harus kita masukkan, yaitu include fstream atau include filestream. Maka include fstream. Dalam include fstream ini ada dua tipe data, yaitu offstream yang artinya open file stream, kemudian ifstream atau input file stream. Nah, setelah itu kita akan menuliskan using namespace std, kemudian void main. Void main. Kemudian kita akan hal yang pertama kita lakukan adalah membuka file terlebih dahulu menggunakan tipe data dari fstream. Nah, tadi kan fstream kan ada dua tipe data, yaitu open sama input. Nah, untuk membuka sebuah file kita memerlukan tipe data yaitu offstream atau open file system. Open file stream. Jadi kita beri komen dulu untuk membuka sebuah file. Nah, jadi kan kita memakai offstream. Nah, setelah kita menuliskan tipe datanya, kita juga akan menambahkan variabelnya. Nah, di sini saya menamakan variabel dari offstream ini adalah fileku. Nah, setelah kita menuliskan variabel dari offstream,
setelah kita mendeklarasikan nama dari offstream-nya atau variabel dari offstream-nya, kita bisa memanggil function open-nya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita tuliskan nama variabel dari offstream-nya tadi. Karena nama variabel dari offstream-nya adalah fileku, jadi kita tuliskan fileku. Nah, di sini nama fileku-nya sudah berubah menjadi bata. Pop-up-nya kita enter. Kemudian bagaimana cara memanggil function open-nya? Yaitu dengan cara titik dot ini atau titik ini digunakan untuk memanggil function. Nah, jadi terus kita tuliskan open. Kemudian di dalam open ini memiliki dua parameter, yaitu parameter yang pertama adalah nama file yang akan dibaca, yang akan dibuka, yang akan diisi, itu parameter pertama. Dan parameter kedua adalah modenya. Jadi parameter open ini saya memberikan nama file yang akan saya baca, saya tulis, saya buka, itu adalah data.txt. Kemudian parameter yang kedua di sini dapat tulisannya yaitu iOS open mode. Nah, tapi di sini modenya saya akan tuliskan yaitu iOS decide out. iOS decide out. Ya, yang mintanya kita enter. Ini. Jadi iOS out ini digunakan untuk mendefinisikan pembukaan file sebagai sebuah operasi penulisan atau outputnya. Nah, setelah itu kita, karena nggak error nih ya, kita langsung saja kita running Ctrl F5. Apakah hasilnya keluar? Berhasil. Oke, programnya bisa jalan, tetapi di dalam terminalnya ini tidak memunculkan suatu apapun. Nah, karena apa? Nah, karena kita kan operasi file ini adalah untuk membuat file, untuk memunculkan file kan. Nah, di sini kan kita sudah menuliskan nama filenya, tetapi kita belum membuat filenya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik di project-nya, kita klik kanan, lalu kita klik add, kemudian new item, kemudian, nah, di sini perbedaannya. Biasanya kita kan membuat file itu kan formatnya CPP. Nah, tetapi di operasi file ini kita menggunakan file dengan ekstensi TXT. Nah, caranya bagaimana? Kita selection semua, kita hapus, kemudian kita tuliskan nama file yang kita akan buat. Yaitu adalah data.txt. Apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Jadi kita ganti lagi namanya, coba kita buat namanya products. .txt. Nah, ternyata products bisa. Jadi kita menggunakan file dengan nama products.txt. Tidak lupa, tadi kan kita menggunakan namanya itu data. Kita ganti dulu namanya products.txt. Nah, setelah itu, karena kita sudah membuat filenya, kita sudah membuat filenya dengan ekstensi txt, di sini nggak error. Coba kita running. Nah, sama, tetap belum mengeluarkan apapun. Karena apa? Karena kita belum menuliskan suatu kalimat apapun di dalam filenya tadi. Coba kita tuliskan kalimat ya. Coba tuliskan Mariadi EHE. Jangan lupa kita Ctrl Save untuk menyimpan. Nah,
Setelah kita membuat filenya, kita udah menuliskan kalimat di filenya. Coba kita running. Nah, ternyata hasilnya juga masih belum keluar. Dan kenapa kok hasilnya belum keluar? Coba kita lihat di filenya tadi. Ternyata di file yang sudah kita tuliskan tadi, Mariadi HE-nya itu hilang. Kenapa kok bisa hilang? Karena ketika kita melakukan offstream, ketika kita menggunakan tipe data offstream, kemudian memanggil function open-nya, maka file itu akan dihapus. File yang tadi kita buat itu dibuka, tetapi langsung dihapus tanpa dimunculkan. Nah, seharusnya kalau sudah di-open begini, datanya disimpan terlebih dahulu. Tuh, jadi kita tulis aja dulu. Kita tulis di sini. Terus lagi yaitu Mariadi kembali lagi. Tidak lupa kita Ctrl Save. Nah, karena tadi offstream kan cuma bisa membuka dan menghapus. Nah, agar bisa memunculkannya itu bagaimana? Kita gunakan tipe data yang kedua, yaitu ifstream. Nah, sama juga ifstream tadi kan tipe datanya. Nah, selanjutnya kita tuliskan variabel dari ifstream. Di sini saya menggunakan variabelnya, yaitu namanya baca aku. Kemudian baca aku. Setelah itu kita kasih function, di mana function ini berisi nama file txt-nya tadi ya. Jadi kita tulis product, string product txt. Nah, karena kita sudah tadi menuliskan Mariadi kembali lagi, kemudian kan tadi menggunakan offstream, hasilnya nggak keluar. Kemudian kita kontrol KC untuk komen. Salah. Kontrol KC untuk komen. Coba kita running. Apakah hasilnya keluar? Nah, ternyata hasilnya di terminal juga masih belum keluar. Walaupun kita sudah menggunakan tipe data yang berbeda. Tadi kan offstream, sekarang kita menggunakan ifstream. Ternyata hasilnya juga masih belum keluar. Tetapi di filenya tadi itu nggak hilang. Di file txt-nya tadi nggak hilang kalau pakai ifstream. Kalau pakai offstream di filenya tadi hilang. Nah, kenapa hasilnya belum keluar itu? Karena di pemrograman ifstream ini dia hanya sebatas dibaca filenya saja. Isinya Mariadi kembali lagi ini belum terbaca. Lalu bagaimana cara agar isinya ini terbaca dan bisa dimunculkan? Nah, kita akan menggunakan namanya perulangannya yaitu while. Kita akan menggunakan perulangan yaitu while. Ini kita klik lalu kita enter. Nah, parameter dari while ini berupa true atau false sifatnya. Nah, setelah itu coba kita tuliskan di product txt-nya tadi, kita tuliskan kalimat baru lagi. Jadi isi filenya tadi nanti ada dua kalimat, yaitu Billy Alice dodol pecel. Jangan lupa kita Ctrl S. Nah, di dalam perulangan while ini, di program ini, dia akan mencari sebuah kata dari apa yang sudah kita tuliskan di file tadi, di file product txt-nya tadi. Nah, mereka akan di pemrograman ini
Mereka akan mencari setiap kata-kata di dalam file ini, seperti M, A, R, I, Y, A, D, I, lalu dicek lagi sampai menemukan enter. Apabila masih setelah Mariadi ini kan ada spasi. Nah, spasi itu dianggap jalan terus karena belum ketemu enter. Nah, sehingga lanjut ke kata berikutnya sampai ketemu spasi lagi, sampai ketemu enter di mana tidak ada kalimat lagi. Nah, setelah lagi ini kan di enter. Nah, nanti di enter ini masih terdapat kata atau kalimat dari Billie Eilish Dodol Pecel ini. Jadi programnya tetap lanjut sampai di akhir yaitu pecel. Nah, setelah pecel ini kan di enter sudah nggak ada kalimat lagi. Nah, atau kita menemukan namanya end of file. Kalau di logikanya dia akan berhenti karena sudah nggak ada yang diulangi lagi. Nah, setelah itu ada parameter yang kita gunakan untuk membaca semua ini, yaitu dengan cara ada dua parameter, yaitu nama file yang digunakan di ifstream. Yang kedua adalah tempat di mana kita menyimpan kata perulangan ini tadi. Menyimpan sementara kalimat Mariati, kembali lagi, Billie Eilish, Dodol Pecel itu di mana? Kita menggunakan getLine. Jadi while getLine. Nah, kemudian getLine ini kan juga memiliki dua parameter, yaitu nama variabelnya, kemudian temporary, yang dimana temporary ini digunakan untuk menyimpan data sementara perkatanya tadi yang isinya dari proses. Nah, getLine variabel dari ifstream, kita kasih function, variabelnya kan namanya baca aku. Kita klik, kemudian kita kasih parameter kedua, yaitu temporary. Nah, di sini masih merah di getLine-nya dan temporary-nya. Karena apa? Temporary ini kan function dari tipe data string. Jadi, dan kita kan belum mendeklarasikan di sini. Kita belum menginputkan di codingan ini. Jadi, kita tulis dulu di atasnya while string temp. Nah, tempnya kan sudah berubah. Nah, terus masih error di bagian getLine. Karena apa? GetLine ini kan merupakan function dari string. Nah, string ini kan belum masuk di import library-nya. Akhirnya kita harus menambahkan import library-nya itu satu lagi, yaitu include string. Nah, ini sudah berubah. GetLine-nya udah berubah, nggak ada yang merah. Nah, setelah itu, agar kita bisa memunculkan tulisan dari Mariati kembali lagi dan Billie Eilish Dodol Pecel ini, yaitu menggunakan cout sirip ikan ke kiri, temporary-nya yang dimana menyimpan kalimat-kalimat tadi. Kemudian setelah itu kita beri string /n. Nah, coba kita running. Apakah hasilnya bisa keluar? Nah, jadi tadi karena kita kan menggunakan tipe data offstream, ternyata hasilnya nggak muncul. Ternyata bisanya kita menggunakan tipe data yaitu ifstream. Nah, tetapi tadi if kita pakai ifstream, kita hanya bisa membuka filenya di txt-nya tadi. Nah, ternyata di sini kita akhirnya bisa menuliskan Mariati kembali lagi dan juga Billie Eilish Dodol Pecel. Nah,
kita kan udah bisa membaca filenya kan udah bisa. Lalu bagaimana cara menulisnya? Nah, kita akan menuliskannya di kita akan menulisnya sekarang. Coba kita menuliskan. Nah, berikutnya, kan tadi kita sudah bisa membuka file dan membaca file. Lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa menuliskan filenya? Nah, caranya adalah dengan cara kita beri komen dulu, itu menulis file. Caranya yaitu kita akan memanggil nama dari tipe data dari ifstream. Lalu variabelnya adalah baca aku ifstream. Salah. Jadi kita di sini akan menulis filenya itu di ifstream. Dari variabelnya ifstream itu baca aku. Kita akan menuliskan HE. Kemudian kita akan memanggil untuk mengakhirinya atau meng-save kalimat HEH ini tadi di dalam file prodasnya nanti. Dan kita berikan function. Nah, ternyata apa? Kita nggak bisa memanggil atau kita tidak bisa menulis file menggunakan tipe data ifstream dengan variabelnya ifstream. Jadi, kita akan meletakkan penulisan file ini sebelum dibaca. Jadi, setelah membuka file, kita akan menulis file. Kemudian, file itu akan terbaca. Jadi, kita tuliskan di dalam setelah di bawahnya membuka, di atasnya membaca. Itu kita beri komen untuk menulis file. Nah, tadi kita kan manggilnya tipe variabel dari ifstream. Sekarang kalau kita di bawahnya membuka, berarti kita akan menuliskan menggunakan variabel dari stream, yaitu fileku. Kemudian sisipkan ke kiri string kalimat apa yang ingin kamu tulis. Di sini saya akan menuliskan file HE. Nah, setelah itu kita akan memanggil function dengan cara dot, kemudian kita close untuk mengakhiri atau memanggil kalimat dari HEH ini, mengesave-nya di prodas.txt-nya tadi. Kemudian kita beri function. Maka hasilnya error. Kita tidak ada yang error. Coba sekarang kita running. Apakah programnya berjalan? Apakah kita bisa menuliskan HE-nya tadi? Nah, ternyata kita bisa menuliskan HE-nya. Tetapi kita akan menghapus. Tetapi tadi kita kan sudah menuliskan di if-nya tadi kan kita menuliskan Mariati kembali lagi dan Billie Eilish sudah pecel. Tapi di sini Mariati kembali lagi, Billie Eilish sudah pecelnya itu dihapus, diganti. Kita menuliskan HE karena apa? Di setiap function open itu sama dengan menghapus. Jadi kita replace lagi kalimat-kalimat baru. Nah, karena program menulis tadi itu akan membaca data txt-nya, tetapi dihapus. Jadi makanya Mariati kembali lagi, Billie Eilish double pecelnya tadi itu hilang karena dihapus, diganti dengan kalimat baru yaitu HE itu tadi.
gitu. Jadi ini adalah materi dari operasi file yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke latihan soalnya. Kita akan mengerjakan soal latihannya. Di sini di dalam soal latihannya itu ini kita diberikan pseudocode yang dimana intinya menurut saya ini untuk menampilkan nama, NIM, dan jurusan. Jadi kita membuat sebuah project di mana itu bisa menampilkan nama, NIM, dan jurusan menggunakan operasi file. Jadi pertama-tama kita klik di operasi filenya ini di projectnya, kita klik add, dan terus kita berikan nama yaitu soal latihan. Dan klik edit. Nah, setelah sudah karena operasi filenya tadi sudah selesai, kita execute saja, save, kemudian prosesnya juga tadi kita execute, kita lanjut ke soal latihannya. Nah, sama seperti video yang awal tadi, kita pasti akan menggunakan 3 input library, yaitu include IOStream, include FStream, dan juga include string. Include IOStream. Kemudian include FStream. Kemudian include string. Kemudian using namespace std void main. Nah, sama juga seperti video tadi, pasti kita di soalnya suruh menampilkan nama, NIM, dan jurusan menggunakan string. Nah, jadi kita tuliskan di sini yaitu string nama, string NIM, string jurusan. Nah, setelah itu yang pertama kita lakukan adalah membaca filenya terlebih dahulu. Membaca filenya. Sini kita beri komen dulu. Membaca file. Nah, tadi di dalam video sebelumnya tadi, membaca file ini kan menggunakan tipe data offstream. Jadi kita tuliskan offstream. Kemudian tipe datanya kan offstream. Kemudian nama variabelnya apa? Di sini saya membuat nama variabelnya itu namanya adalah baca. Kemudian karena kita sudah menuliskan nama variabel dari offstream ini, artinya kita bisa memanggil function open-nya. Caranya bagaimana? Kita tulis variabel dari offstream-nya tersebut, kita dot untuk memanggilnya, itu kita klik open. Nah, karena open kan tadi memiliki 2 parameter, yaitu nama file yang akan dibaca, kemudian modenya. Kasih function, string, nama filenya nanti saya kasih nama yaitu biodata.txt. Kita coba. Kemudian parameter yang kedua adalah modenya. Modenya tadi kan iOS beside out. Tuh, setelah kita menuliskan ini kan kita nyoba membuat filenya tadi. Filenya tadi kan namanya biodata. Apakah
bisa biodata biodata.txt. Oke, bisa biodata. Kita lanjutkan codingannya tadi. Kan ini membaca. Lalu kita input ke teks tersebut, ke biodata txt-nya tersebut. Nah, agar bisa ditampilkan, kita menggunakan input ini kan kita menggunakan cout. Siripkan ke kiri. Lalu kita tuliskan yaitu masukkan namanya /n. Nah, masukkan nama /n. Kan kita tadi diminta mencari nama, membuat nama, NIM, dan juga jurusan. Apakah nama itu biasanya lebih dari satu? Jawabannya adalah iya. Biasanya nama itu terdiri dari 3-5 kata. Nah, setelah cout kan biasanya kita menuliskan Cin. Nah, di sini kita nggak bisa menggunakan Cin seperti biasanya. Karena Cin itu biasanya, karena nama itu biasanya lebih dari satu kata. Jadi kita harus menggunakan getLine. Kita tuliskan getLine. Kemudian getLine ini ternyata memiliki 2 parameter, yaitu yang pertama adalah Cin, yang kedua adalah tempat menyimpan inputan variabel dari nama, NIM, dan juga jurusan. Jadi kita tuliskan getLine yang parameter yang pertama adalah Cin. Kemudian parameter keduanya adalah nama dari variabelnya tadi. Jadi nama variabel yang kedua nama parameter yang kedua ini adalah nama. Nah, berikutnya juga sama untuk menampilkan NIM dan juga jurusan juga sama. Jadi karena kita copy paste saja, kita Ctrl C, kemudian kita enter. Kita copy paste, kita ganti. Yang tadi kan awalnya nama, kemudian kita cari NIM. Kemudian nama, kemudian ini kita ganti ini kita ganti dengan jurusan. Ini kita ganti dengan jurusan juga. Sudah. Kemudian tadi kan kita kan menggunakan offstream. Nah, caranya kita memanggil nama variabel dari offstream itu bagaimana? Nah, nama variabel offstream-nya tadi adalah baca. Huruf pertama besar. Baca. Baca. Nah, untuk menyimpan nama, NIM, dan juga jurusan ini pasti ada tipe data. Variabel atau tipe data itu sendiri yang digunakan, yaitu di sini seperti video sebelumnya, yaitu menggunakan temporary. Jadi ini kita menggunakan temp, kemudian kita sama dengan kita tuliskan nama, NIM, dan juga jurusan. Nah, karena tipenya adalah string, karena kan ini tipenya adalah string. Nah, bagaimana kita bisa menyambungkan string satu dengan string lainnya? Nah, untuk menggabungkan string satu dan juga string lainnya,
kita bisa menggunakan yaitu tanda tambah. Jadi tadi kan tipenya string. Terus tempat untuk menampung nama NIM jurusan tersebut adalah temporary. Untuk menggabungkannya adalah dengan cara ditambah. Jadi nama plus agar hasilnya turun, enter, kita kasih /n. Kemudian kita tambah lagi. Kita masukkan NIM. Kita tambah lagi. Masukkan string /n. Kita tambah lagi. Terus kemudian kita tulis jurusan. Nah, dari jurusan ini kita stop. Nah, jadi baca tadi itu akan membaca dari temporary-nya tadi. Jadi kita tulis di sini adalah temp. Kemudian kita panggil functionnya itu tulisan baca close function kenapa ini merah? Baca undefined. Baca kan hurufnya besar. Oke, ternyata temporary-nya ini gak tersedia. Lalu bagaimana? Temporary. Coba kita lanjut dulu ya. Temporary. Kemudian agar kita bisa memunculkan hasil dari nama NIM jurusan tadi, kita akan menuliskan cout. Itu /n 2 kali agar hasilnya enter. Kita tuliskan yaitu hasil input data. Hasil input data adalah /n enter. Kita tuliskan cout lagi. Kita kasih marker sama dengan, usahakan sama dengannya ini rata dengan atas atau sama panjangnya agar terlihat rapi. Setelah itu kita akan menampilkan isinya. Menampilkan isi. Kita akan menampilkan isinya. Bagaimana caranya untuk menampilkan isi? Untuk menampilkan isi sama seperti di video sebelumnya, yaitu kita akan menggunakan perulangan dengan while. Tuliskan while. Kita tuliskan while kita enter. Nah, tadi kan while itu parameternya bersifat true atau false. Nah, di sini kita menggunakan getLine. Nah, menggunakan getLine. GetLine ini harus dari tipe data if string. Nah, berhubung kita dari tadi kan masih menggunakan tipe data offstream. If streamnya belum digunakan. Nah, jadi kita akan menuliskan di atas menampilkan file ini
itu if stream if stream sama seperti off streamnya tadi, setelah tipe data yaitu variabel. Nah, di sini di if stream ini saya menamakan variabelnya adalah baca. Saya. Nah, kemudian di getLine ini kan ada dua parameter. Yang pertama adalah nama file yang dibaca nanti yang akan diisi, yaitu biodata string adalah biodata.txt. Kemudian parameter yang kedua adalah tempat di mana menyimpan sementara tadi, yaitu di temporary-nya tadi. getLine. Nah, setelah itu coba kita lihat kenapa di sini masih error. Oh ya, karena setelah itu agar kita bisa memunculkan hasilnya, kita akan menuliskan itu out temp plus string/n. Nah, di sini masih ada error, yaitu di dalam tempnya, kemudian di getLine-nya. Kalau di offstream. Oh, ternyata cout ini itu berada di dalam menampilkan isi. Kita Ctrl C. Ctrl C. Kita copy ke sini. getLine benar enggak? getLine. Hasil inputnya include ISM string file biodata.txt, masukkan nama, ini jurusan getLine, ini jurusan temp, ini jurusan getLine-nya out. Wah, kenapa di sini tempnya sama getLine-nya masih merah-merah? Kalau dilihat dari tulisannya di sini, errornya itu di baris line ke 22, yaitu di tempnya tadi, dan 30 getLine-nya. Karena apa? Ternyata saya lupa untuk menuliskan di sini. Kita belum menuliskan tempnya, padahal temp itu kan variabel yang akan kita gunakan di string. Dan string baru bisa ternyata. Nah, jadi kita tuliskan ini namanya besar semua aja. Temp nama
Ini temnya tuh tetap kecil. Oke. Jadi ternyata tadi kenapa temporary-nya ini merah dan deadline-nya ini merah? Karena saya belum menuliskan lagi di string ini yaitu temporary. Jadi coba kita running. Hasilnya akan keluar. Oke, masukkan nama. Ini namanya adalah Anissa Kusuma Dewi. Kemudian nomor NIM-nya 2310441010. 2310441010. Kemudian jurusannya adalah teknik informatika. Nah, hasil dari input adalah namanya adalah Anissa Kusuma Dewi, kemudian nomor NIM-nya adalah 231044101010, kemudian jurusannya adalah teknik informatika. Nah, jadi hasil inputnya adalah ini. Kemudian apakah di file biodata tadi muncul juga tulisan ini? Kita coba lihat. Nah, ternyata muncul di file biodatanya tadi. Itu namanya adalah Anissa, NIM-nya adalah 231044101010, dan juga jurusannya adalah teknik informatika. Jadi mungkin sekian video tugas dari saya tentang operasi file. Apabila saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin kesalahan kata dalam pembahasan ini, saya mohon maaf. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.